Aku harus buru-buru pulang untuk mengerjakan kerjaan rumah itu sampai lulus SMA. Saya jalankan setiap hari begitu. Sebenarnya nggak digajinya mah selama 6 tahun itu nggak digaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ana Sofa Yuking dalam podcast hukum Semua Ada Aturannya. Dan hari ini kita adalah edisi tentang pemberdayaan perempuan. Kita akan banyak sekali melakukan chit-chat dengan womanpreneur pilihan kita yang menurut kita bisa memberikan inspirasi baik bagi para perempuan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan juga kesadaran hukum terhadap perempuan. Oke, kita sudah hadir ya bersama seorang perempuan cantik, masih muda tapi bisnisnya nggak muda loh. Bisnisnya luar biasa, sudah menggurita. Dia adalah pengusaha skincare dan produk kecantikan yang bernama BL. Saya nggak tahu kenapa namanya kok BL, tapi memang saya bisa menebak ini berasal dari nama pemiliknya, karena nama pemiliknya adalah Erliani. Oke. Jadi bersama kita adalah seorang pengusaha skincare dan produk kecantikan BL, Erliani. Erliani panjangnya apa sih? Erliani aja, jangan dicatat aja ya, Erliani saja maksudnya. Oke, selamat pagi. Pagi Kak Ana. Saya tuh appreciate ya. Masya Allah. Program ini tuh kita kan kita tahu lah para pelaku usaha tuh sibuk sekali, apalagi di zaman media sosial sekarang. Kita itu kadang sangat sibuk dengan jadwal-jadwal memenuhi undangan. Di luar kita ngurusin bisnis. Kita juga harus memenuhi undangan sahabat-sahabat kita, circle kita di womanpreneur. Tentu itu berat ya untuk meluangkan waktu ke sini tuh dia luar biasa. Kita appreciate, thank you ya sudah mau hadir dan mau sharing dengan para perempuan di luar sana. Saya mau ngobrol soal bisnis. Tadi ya kita ngobrol tuh di belakang layar tuh sebelum kesini saya menangkap ada kalimat titik terendah seseorang itu adalah golden moment bagi seseorang itu untuk bangkit dengan segenap potensi yang dia punya. Iya benar. Saya tahu ya, tadi sebenarnya baru tahunya dapat bocoran seorang Erliani ini. Jangan lihat yang per hari ini ya, tapi ada titik di mana seorang Erliani menganggap saya harus bangkit, ya kan? Dan ini adalah golden momennya saya untuk menentukan apakah saya akan menjadi perempuan yang hebat atau tidak. Ini tentang pilihan, dan tentu tentang kemauan. Obrolin, ceritain ya, dengan perempuan-perempuan sahabat-sahabat hukum kita, bagaimana sih seorang Erlin kemudian bisa membangun bisnis, bisa sampai seperti hari ini. Kalau nggak salah ada 70.000 mitra di seluruh Indonesia dan itu semuanya perempuan. Iya, rata-rata perempuan. Itu saya luar biasa ya. Tapi nggak banyak yang tahu ya bagaimana memulai. Oke, kita mau dengar kisahnya seorang Erliani memulai dari Jawa kemudian hijrah ke Jakarta dengan harapan bahwa suatu saat saya akan sukses. Jadi ya saya tuh dari kecil memang udah menjadi anak yang berbeda dari yang lainnya. Jadi dari kelas 3 SD ya saya ingat aku. Kalau yang lainnya itu ya udah main biasa aja lah gitu. Tapi kalau saya mainnya itu sama pohon-pohon, kambing, tapi mereka aku jadikan seolah mereka itu ada yang karyawan. Oke. Jadi sebenarnya kalau ibaratnya dongeng ya, film-film dongeng. Tapi saya membuat nge-create sendiri gitu. Bikin peran sendiri. Suatu saya akan menjadi seorang bos gitu kan. Oke. Jadi itu memang udah dari kecil gitu. Dari kecil tuh saya kadang lebih senang menyendiri tapi sama kambing, sama pohon-pohon yang ada gitu. Jadi mereka seolah itu karyawan saya. Nanti kalian meeting ya, nanti.
Jadi saya di situ tuh udah menghayal punya mobil banyak, punya perusahaan besar, punya karyawan banyak, dan kambing-kambing itu seolah partner kerja saya gitu ya. Iya. Gitu, dan aku ngerasa kayak sampai teman aku tuh nggak mau main karena aneh katanya. Dianggap sebagai orang aneh, padahal sebenarnya itu bukan. Jadi gini, memang kadang-kadang ya ada momen-momen pada masa kanak-kanak ya, sesungguhnya kita itu setelah kita dewasa kita dejavu. Saya seperti dulu pernah menghayalkan diri Iya, benar kan. Pada titik ini. Jadi mimpi itu ya kadang-kadang di alam bawah sadar kita tuh sebenarnya, jadi sebenarnya kan kita tuh lahir ya, setiap manusia tuh kan sebenarnya sudah tahu takdirnya akan menjadi apa. Ya kan, tapi mungkin ada yang sudah dikasih bocoran seperti ini. Dari kecil sudah dikasih bocoran. Tapi yang saya dengar nih ya, seorang Erlin itu mulai bekerja tuh di usia tamat SD. Iya. Berapa ya? 11 tahun mungkin 11 ya. 11 tahun, masih sangat muda kan. Jadi hijrah dari Jawa, dari kemudian Jawa ke Jakarta. Bermodal katanya hanya dengan tas kresek isi 3 baju. Ceritain dong. Karena sebenarnya saya nggak ada niat untuk langsung pergi ke Jakarta gitu ya. Jadi saya tipe orang yang nggak mau melewatkan kesempatan. Jadi kebetulan tante aku tuh lagi mudik hari itu dan dia tuh cuman sehari. Nah, aduh besok aku ngambil ijazah nih, gitu kan. Pas lagi ngambil ijazah tuh kayak kepikiran, aduh ada kesempatan untuk kabur gitu. Nah, jadi pas sampai rumah ceritanya tante aku tuh mau pamit. Saya malah ngambil plastik, saya isi baju yang ada di depan saya aja. 3 baju saya ingat banget. Saya izin sama ayah saya. Di situ herannya ayah saya tuh nggak menahan gitu. Tapi beliau nangis tapi nggak diperlihatkan sama saya. Mungkin beliau tahu saya banyak menyembunyikan banyak hal gitu. Jadi saya banyak mengalami hal yang nggak nyaman dengan ibu angkat saya. Tapi saya menutupi itu semua dari ayah saya. Dari semua orang. Bahkan saya nggak mau kalau orang lain itu memandang ibu angkat saya yang gimana-gimana. Tapi saya di situ bukan yang pasrah. Saya punya planning akan melakukan apa gitu. Jadi masih kecil itu otaknya udah future banget. Terus di situ saya langsung ambil kresek. Pak saya mau merantau. Soalnya saya mau jadi orang kaya nanti Pak katanya. Jadi sudah terucap kepada ayah bahwa di usia yang baru 11 tahun itu saya mau merantau, saya harus jadi orang kaya. Saya mau jadi orang kaya, nanti rumah Pak jadi bagus nanti kalau ngizinin saya. Jadi kayak anak kecil bujuk ayahnya. Nanti rumah ini aku bangun gini-gini pakai gini. Tapi dia tuh nggak ngucap satu kata pun. Cuma dia bilang, hati-hati pesan Pak jadilah orang baik. Dimanapun kamu berada gitu. Aduh jadi nangis. Jadi ya udah akhirnya emang kalau udah ke situ orang tua ini ya melo ya. Thank you. Gitu, aku nggak tahu kenapa ayah aku tuh mengizinkan, tapi di situ penuh makna. Dia cuma ya pesan jadi orang jujur, jadi orang baik. Apapun yang nanti kamu lakukan di sana gitu. Nah, saya nggak peduli ibu sambung aku ngizinin atau nggak di situ. Aku butuh izin dari ayah aku aja. Kemudian saya pegang erat tangan tante aku. Karena ibu tadi aku tidak mengizinkan kan itu. Nah akhirnya tante aku tuh bingung, kenapa kamu ikut nanti gimana karena tante aku juga di sana bukan orang yang berkelebihan gitu. Akhirnya karena tante ngeliat aku genggamannya erat banget, ayo kita berangkat. Akhirnya berangkat, saya nggak berani menatap ibu aku gitu ya. Saya cuman lihat ayah aku, dia nangis tapi dia selalu ngumpetin. Ya udah akhirnya saya nekat ke Jakarta. Sampai di Jakarta tante aku akhirnya didudukin. Kamu mau ngapain? Kamu masih terlalu kecil untuk bekerja. Aku bisa, aku bilang. Ayo kerja apa? Aku bisa gitu. Aku seminggu kali ya di tante aku. Dia bolak-balik mungkin cari kerjaan buat aku ya. Karena aku nggak ngapa-ngapain di situ. Paling bantu tante aku akhirnya gitu. Kamu mau nggak ada teman aku yang nyari ART gitu? Iya aku mau, semangat gitu. Nah akhirnya sampai di temennya tante aku tuh sekitar 6 bulan. Karena aku tuh nggak bisa gosok sampai sekarang, jujur aku nggak bisa gosok yang halus yang ada garis-garisnya itu. Nah akhirnya 6 bulan tuh aku dibalikin ke tante aku. Terus aku di situ, ternyata berat juga ya kerja gitu. Terus aku merasa bersalah banget sama tante aku karena aku nyusahin lagi gitu. Nah akhirnya ada lagi orang yang nyari kerja yang dimana dia tuh katanya pernah punya anak yang seumuran aku tapi udah meninggal gitu. Nah akhirnya katanya suruh bekerja dan akan dianggap seperti anak sendiri gitu. Nah
aku mikirnya tetap dapat gaji gitu ya. Namanya kita bekerja, dan ternyata aku sadar setelah 2 tahun tuh ternyata aku nggak digaji gitu. Itu saat aku mau mudik, ternyata oh kan kamu dianggap seperti anak sendiri, tapi pekerjaan saya ya RT gitu. Jadi Erlyn pernah mengalami dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, tetapi tidak digaji dengan alasan dianggap seperti anak sendiri. Itu ketika kita nggak paham apa-apa ya. Berapa lama itu? Itu sebenarnya nggak digajinya mah selama 6 tahun itu nggak digaji itu. Tapi di situ aku tuh mau balik ke tante aku takut nyusahin lagi. Jadi di situ aku tahan. Meskipun di situ, iya, masya Allah banget lah kerjanya. Kalau misalnya kita salah sedikit, misalnya ngepel, ditendang pelanya yang kayak gitu. Gitu. Nah, akhirnya tuh ada tetangga aku yang baik banget. Jadi aku di sela-sela jadi ART itu dikasih istirahat. Nah, saat istirahat itu aku datang ke sekolah-sekolah untuk ngintipin anak sekolah. Apa yang ada di kepala Erlyn waktu itu? Pingin sekolah lagi? Pengen sekolah, karena saya memang pengen sekolah, karena saya pengen jadi pengusaha sukses gitu. Untuk menuju itu kan menurut saya butuh ilmu gitu. Nah, jadi di situ ternyata dia merhatiin saya kepala sekolah. Dia nyamperin, aku lari, kirain aku mau diusir lagi gitu. Ternyata akhirnya dia, jangan lari sini nak, katanya gitu. Dari kemarin tuh saya merhatiin kamu sering ya ke sekolah sini katanya gitu, sama sekolah lain, soalnya kan dia di beberapa sekolah gitu. Iya maaf ya Pak kalau ganggu kayak gitu-gitu. Saya janji Pak nggak kesini lagi. Enggak apa-apa katanya. Saya tahu kok kamu kerja di ibu ini kan, yang katanya dianggap anak kan gitu kan. Iya Pak gitu. Kamu pengen sekolah? Pengen banget. Gimana ya Pak? Caranya saya bisa sekolah, atau saya jadi OB di sekolah nanti saya ambil sekolah, sampai kayak gitulah. Gitu. Terus kata kepala sekolah ini, tenang, saya tahu solusinya. Dia datang ke rumah majikan saya, dia bilang, ibu sayang banget ya sama anaknya. Oh iya sayang banget, gitu lah. Dia tahu cara mainnya. Kemudian anaknya boleh ya sekolah di tempat saya, nanti gampang. Cara masuknya bla bla bla, bisa kejar paket. Karena aku udah telat 2 tahun di situ. Jadi aku tuh langsung kelas 3. Iya. Gitu. Dan akhirnya dibantu, jadi nggak ada bayaran ini cuma bayar berapa gitu nggak salah. Akhirnya bisa sekolah terus, karena majikan aku nggak mungkin nolak juga karena dia image-nya baik sama aku gitu. Pinter lah itu kepala sekolah ya. Insya Allah beliau udah meninggal, mudah-mudahan masuk surga. Terus akhirnya aku setiap hari pokoknya janji ya, pokoknya kerjaan harus rapi. Jadi setiap pagi aku bangun jam 3 pagi, terus beres-beres, masak, nyuci, gosok, baru berangkat sekolah. Jadi nggak kayak anak lainnya pulang sekolah main, nggak, aku harus buru-buru pulang untuk mengerjakan kerjaan rumah itu sampai lulus SMA. Sampai lulus SMA saya jalankan setiap hari begitu, nggak digaji tapi dapat fasilitas sekolah. Itu udah rezeki banget buat aku lah gitu. Ya mau gimana pun keadaan di rumah itu, mau dimaki-maki, mau di apa, aku terima karena ada impian yang aku kejar gitu. Sampai akhirnya pas lulus SMA, aku mikir apa lagi yang harus aku lakukan. Nah akhirnya di situ memberanikan diri untuk ngobrol sama majikanku. Bu, boleh nggak aku kerja? Oh nggak bisa, nanti kerjaan rumah gimana bla 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 gitu. Saya janji kerjaan rumah akan tetap beres. Gimana caranya? Saya rela gaji saya tuh untuk gaji pembantu, nggak apa-apa deh. Jadi setiap hari saya tuh kalau makan paling nasi, kadang sisa-sisa nasi kering, beli ikan asin yang 2.000 ikan asin peda, kan lumayan panjang itu saya potong tuh jadi 7 hari. Jadi kadang saya sehari tuh makan sekali. Karena saya harus ngirit untuk ongkos dan untuk bayar ART yang menggantikan saya. Jadi kamu sudah tidak bekerja bertahun-tahun tidak digaji, demi kamu dapat kemerdekaan untuk kesempatan belajar di luar, mengaktualisasikan diri di luar, kamu rela menyerahkan uang hasil kerja kamu untuk membayar pembantu ART untuk orang yang tidak pernah menggajimu. Kayak gitu. Jadi ya luar biasa menurut saya. Akhirnya herannya saya bukan tipe orang yang meratapi nasib. Jadi kalau teman-teman sekolah saya nggak ada yang tahu saya ART. Karena saya so happy, saya menjadi selayaknya anak yang bahagia. Tapi yang pasti mungkin karena kamu punya harapan hidup yang luar biasa, punya impian yang sangat besar sehingga kamu menjadi anak yang energik, anak yang positif, dan orang tidak melihat ada kesedihan di situ. Jadi nggak ada yang tahu. Saya kerja dulu, pas kerja saya ngumpulin uang, jadi gaji saya lupa ya berapa dulu, 700.000 nggak salah. Jadi itu saya bagi untuk ART, untuk makan, pokoknya jatah makanan saya itu sehari 1.000-2.000 lah, untuk belikan asin aja sama paling nasi gitu.
Nah itu akhirnya saya bisa mengumpulkan untuk cari tempat kuliah yang murah dan kuliah malam. Saya berhasil untuk setelah setahun kerja, saya izin lagi tuh. Bu, boleh nggak saya malamnya kuliah? Terus saya janji setelah kuliah saya akan lembur lagi supaya dapat uang banyak lagi. Jadi saya bisa gaji pembantu dan juga bisa ngasih uang untuk ibu majikan saya. Jadi apa yang ada di kepala seorang Erlin? Kenapa tidak memilih keluar saja dari rumah itu? Padahal kamu sebenarnya mampu untuk mencari kontrakan. Enggak, saya kan nggak punya uang. Dari membayar uang gaji ART? Oh, kalau itu memang saya nggak dilepas, saya nggak boleh. Bahkan sampai sekarang menurut majikan saya, hidup saya adalah miliknya. Karena saya udah sekolah dari mereka. Oke. Padahal kamu yang membayar dirimu sendiri sekolah kan? Oke. Dari tenaga saya. Ya. Tapi sampai bertahun-tahun mereka selalu bilang, apapun yang kamu hasilkan selama hidup kamu nggak akan bisa membalas budi mereka. Menurut pandangan mereka. Padahal kamu dijadikan sapi perahan sesungguhnya, dalam tanda petik ya. Oke. Lalu sampai ambil nafas. Menurut saya ini luar biasa ya, dan ini tidak boleh terjadi dengan anak-anak di luar sana. Kalau ada kondisi seperti seorang Erlin yang dihadapi pada saat anak-anak, tidak perlu takut ya, bahwa itu adalah bentuk dari penindasan atas nama kekeluargaan. Saya nggak punya power mungkin saat itu, nggak punya keberanian, tapi saya punya impian. Ya, jadi akhirnya saya berhasil kuliah ya. Pulang kuliah saya bisa lembur lagi sampai jam 4 pagi. Berangkat lagi jam 7 pagi. Kebayang setiap hari mungkin saya tidur sejam 2 jam. Sampai berat aku tuh dulu 30 kilo, kalau kena angin terbang lah. Saking saya lelah, kurang gizi, kurang makan, sakit mental juga. Ya, sakit mental, derita secara psikis itu. Iya sebenarnya, meskipun aku dari luarnya happy, pasti kan ada tekanan batin juga gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa melalui itu ya. Karena menurut aku pendidikan itu penting sih. Ya kita nggak hanya butuh materi aja kan, dalam hidup kita juga butuh pendidikan, yang akhirnya saya tempuh itu dengan penuh perjuangan ya. Kemudian bisa kerja yang lebih baik lagi. Akhirnya aku menikah yang pertama, tapi salah niat. Oke. Niatnya apa? Kenapa dibilang Karena salah? saya boleh keluar dari rumah itu setelah menikah. Oke, jadi kamu mencari jalan bagaimana caranya bisa keluar. Kenapa apakah kamu sudah sedemikian frustasinya tidak bisa keluar dari rumah itu? Saya nggak tahu pakai cara apa lagi. Jadi satu-satunya jalan, ya udah saya kawin deh supaya saya bisa keluar. Dan itu butuh perjuangan panjang, karena setiap pacaran tuh qadarullah saya selalu dapat orang-orang yang kayak anak satu-satunya, anak dokter. Pacar saya selalu kayak gitu. Sehingga ketika mereka serius, orang tuanya sangat menentang. Gitu. Jadi harga diri kamu di mana? Nikah sama pembantu rumah tangga. Jadi direndahkan seorang itu udah makanan saya sehari-hari. Gitu. Jadi sampai akhirnya ketemu seorang laki-laki yang dimana dia menerima aku apa adanya gitu. Dalam arti keluarganya juga. Tapi aku sadar laki-laki itu dia nggak bekerja, dia males. Dia nggak ngapain gitu ya. Terus pas dikenalin ke orang tuanya, ke keluarganya, aku jatuh cinta sama keluarga mereka. Karena aku ngerasa selama hidup aku nggak pernah diterima sama orang lain. Gitu. Kayak setiap udah mau serius, orang tuanya sangat jijik gitu dengan aku gitu. Bahkan di majikanku juga kayak anak-anaknya jijik sama aku. Jadi aku ngerasa kayak aku tuh hina banget gitu. Semua orang jijik sama aku dengan posisi aku yang ART itu. Akhirnya pas dikenalin sama keluarganya, wow, ada keluarga yang welcome sama aku. Memang mereka sederhana, tapi mereka bisa loh menerima aku. Ternyata aku masih diterima loh gitu oleh orang lain gitu ya. Akhirnya cuma pacaran sebentar, aku yang ngajak nikah. Karena aku pengen segera keluar dari rumah itu. Nah itu yang aku bilang, aku salah niat. Salah niat. Tapi itu kenapa belum? Belum, karena saat itu suamiku yang dulu belum punya power. Jadi meskipun aku udah nikah, aku punya kewajiban untuk terus ke rumahnya, misalnya seminggu sekali gitu ya. Dan harus tetap berbagi rezeki ke mereka gitu ya. Itu berjalan sampai 3 tahun lah, 3 tahun lebih, karena
Dulu suami aku nggak punya power untuk jangan atau apa gitu, karena memang dulu waktu nikah juga yang kerja aku gitu, beliau nggak bekerja gitu. Jadi saya yang jadi kepala rumah tangga gitu. Pokoknya kalau dulu akhirnya 3 tahun itu saya divonis mandul. Nah, dan pasangan saya pengen sekali punya anak saya tuh, walaupun beliau nggak bekerja gitu. Tapi beliau sebenarnya baik, cuman ya ada hal-hal yang kadang males, kadang. Dan saya nggak pernah bermimpi dalam hidup saya tuh bercerai gitu, karena keluarga saya nggak ada gitu. Apa yang membuat seorang Erlin berani nggak bisa, aku harus cerai, saya harus keluar dari kondisi ini? Sebenarnya itu butuh waktu lama ya. Awalnya tuh mau sesalah apapun beliau, saya selalu yang minta maaf, karena saya tuh pengen ya berumah tangga dalam hidup aku hanya sekali gitu. Akhirnya di titik dimana tiba-tiba aku kehilangan rasa sampai dimana ketika beliau marah-marah, beliau bilang mau pergi dari rumah itu, aku bilang oke dengan senyum yang biasanya aku nangis-nangis. Tapi di situ aku bersyukur banget, Allah baik banget ya ngasih aku rasa di mana saat itu di titik poin harus berpisah saya nggak berat. Kalau yang tadinya kan saya nangis, saya takut banget pisah, padahal saya punya power, saya yang kerja, saya yang membiayai semuanya gitu. Tapi saya selalu ketakutan kehilangan dia gitu. Sehingga apapun yang dia lakukan saya pasrah gitu. Tapi nggak tahu ada di titik di mana Allah hilangkan rasa itu. Aku nggak tahu itu datangnya dari mana. Nah, akhirnya saya berpisah dengan hati yang bahagia. Ya dibilang bahagia sih enggak. Pasti semua orang ya namanya perpisahan sedih. Sedih lebih kayak kok nasib pasti aku gini. Ada kecemasan-kecemasan. Iya, kecemasan. Jadi akhirnya ya udah perpisahan terjadi gitu ya. Beliau sih sempat sujud-sujud untuk berubah, bahkan bawa kertas, tulis apapun yang kamu mau saya akan berubah. Tapi karena udah berkali-kali akhirnya enggak. Aku di situ tiba-tiba berpikir, hey Erli, kamu udah terlalu banyak penderitaan. Kamu harus bahagia. Kalau kamu nggak bahagia, kamu nggak akan bisa ngebahagiain orang. Sedangkan impian aku membahagiakan orang tua aku, saudara-saudara aku. Gimana bisa kalau aku begini gitu. Dan nggak sampai setahun nikah sama suami yang sekarang. Di situ benar-benar baru lepas penderitaan dari mantan majikan. Karena suami aku punya power melindungi aku. Aku suamimu, aku nggak akan rela ada orang yang memperlakukan kamu begini, dan misalnya aku harus ke rumahnya, ini kewajiban aku, ini balas budi aku. Enggak, kamu nggak harus. Saya suami kamu harus nurut sama aku. Di situ aku ngerasa, oh gini ya hidup tenang gitu. Segitu lama ya seorang Erlin sejak usianya sangat muda, bahkan kemudian sampai kuliah pun masih harus menghadapi tindakan abusif secara psikis seperti itu, ya. Kenapa seorang Erlin tidak berpikir bahwa saya harus minta pertolongan dari orang lain? Kenapa tidak mau misalnya saya harus ngadu ke Komnas HAM misalnya, atau perlindungan anak, atau saya harus curhat dengan teman misalnya, atau memilih circle yang kira-kira menguatkan saya? Apa yang ada di kepala seorang Erlin waktu itu? Setidak berdaya itukah seorang Erlin sehingga kemudian yaudahlah gue ikut aja lah aturannya dia gitu. Jujur sampai sekarang aku masih bingung ya, karena itu terjadi dari aku kecil. Waktu aku diperlakukan tidak baik oleh ibu tiri, bahkan aku nggak rela ada orang yang marahin ibu tiri aku. Jadi aku tuh selalu berpikir di dunia ini yang menderita harus aku aja, jangan orang lain. Gitu. Makanya aku nggak pernah cerita siapapun atas penderitaan yang aku alami. Bukan karena nggak berani, bukan. Tapi aku selalu mikirin aku nggak mau dia jadi menderita gara-gara aku. Waktu di majikan juga sebenarnya aku bisa speak up, karena aku nggak tahu nanti, aku nggak mau kayak orang memandang buruk beliau. Kemudian aku juga nggak mau nanti gara-gara ini akhirnya aku putus sekolah, kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Tapi yang paling kuat adalah berpikir nggak apa-apa orang jahat sama aku, tapi aku nggak boleh jahat sama orang lain. Kalau sekarang orang lain nggak boleh jahat sama aku, karena aku juga nggak jahat sama orang lain. Kamu mulia sekali ya, di usia yang sangat muda. Menurut saya itu pemikiran yang sangat mulia ya. Artinya tidak mau ada pertengkaran, tapi menurut saya itu luar biasa ya. Nah kemudian nih saya jadi ikut terbawa suasana. Saya bisa membayangkan betapa seorang Erlin itu begitu struggle-nya pada waktu itu ya, sudah kehilangan ibu di usia yang sangat-sangat muda, masih anak-anak, kemudian punya ibu sambung yang tidak sesuai dengan harapan, yang mestinya untuk anak-anak diharapkan mungkin itu bisa menjadi sosok pengganti seorang ibu.
kemudian memilih merantau, ternyata kemudian diperlakukan berlindung di balik kata-kata, dianggap anak, ternyata diperlakukan sebagai pembantu rumah tangga, bahkan menurut saya lebih dari itu, ya lebih berat dari itu, karena berarti kan Anda sebenarnya bukan diperlakukan sebagai pembantu rumah tangga. Kalau pembantu rumah tangga kan digaji ya, ada bayarannya gitu, tapi Anda kan diperlakukan seperti seakan-akan seperti babu gitu ya pada waktu itu. Mohon maaf, itulah yang kita biasanya kenal. Iya. Dan itu menurut saya tindakan yang sangat tidak manusiawi, apalagi terhadap anak di bawah umur seperti Mbak Erlin. Tapi inilah dia seorang Erlin ya hari ini. Masya Allah. Dengan segala peristiwa yang dihadapi, dengan segala ujian, bahkan penindasan, kekerasan psikis yang luar biasa bertahun-tahun dihadapi. Kemudian seperti sekarang, orang pasti bertanya-tanya, pada titik mana seorang Erlin kemudian yakin saya harus membangun bisnis sendiri. Pada saat kapan itu muncul? Pada saat dimana kayak kan saya udah banyak kerja ya, tapi ya pasti kan pendapatannya segitu-gitu aja. Sedangkan saya punya impian yang lebih besar gitu. Saya punya keluarga besar yang mereka tuh sebenarnya masih butuh bantuan gitu ya. Yang akhirnya, wah saya nggak bisa nih kalau kayak gini aja. Tapi saya tuh bukan tipe orang yang diem loh. Jadi saya kerja, dulu kerja sambil jualan, sambil buka usaha laundry. Orangnya tuh nggak bisa diem. Saya orangnya sangat produktif. Bahkan saya kadang kalau tidur suka ngomel sama dia, aku nggak produktif nih. Oke, kan itu salah satu ciri ya. Jadi saya pun sebenarnya sama. Tapi pasti kan ada momen yang seorang Erlin tuh mikir, satu sudah pasti kan, kan dia nggak pernah berhenti berpikir, kayaknya saya baru dapat uang segini masih kurang, saya masih punya spare waktu sekian, masih belum bermanfaat penuh, ya kan? Saya kayaknya otak saya masih bisa mikirin ini lagi, saya harus maju lagi, tambah lagi pikiran. Nah, tapi kan dalam membangun bisnisnya seperti sekarang Biol, tentu butuh knowledge dong, butuh knowledge, butuh circle, butuh support modal, butuh segala macam gitu ya. Pada momen mana sih seorang Erlin di luar yang tadinya kerja serabutan ya, kerja serabutan karena kerja kantoran iya, jadi SPG iya, tapi sambil dagang juga, sambil ini sambil itu, pokoknya istilahnya yang bisa menghasilkan uang, dan saya ada waktu untuk melakukan itu, saya akan lakukan gitu ya. Nah, sampai kemudian titik saya kayaknya supaya saya besar, saya harus membangun bisnis, ya kan? Lalu membangun bisnis itu tentu harus ada knowledge dong, ya kan? Sistemnya mau gimana segala macam. Apa yang waktu itu, pada saat kapan sih seorang Erlin kemudian menjadi sosok perempuan yang seperti itu? Gitu? Saya orangnya suka belajar ya. Jadi waktu saya bekerja kan kebetulan tuh kayak atasan saya selalu wanita. Jadi saya selalu terinspirasi dari bos-bos saya. Aku kan akhirnya kalau saya begini terus mana bisa saya menjadi beliau, menjadi bos gitu kan. Akhirnya saya sambil jualan itu. Dari jualan itu kan zamannya jualan online di BBM, nggak tahu pernah ngalamin nggak ya? Zaman BBM itu ada orang broadcast jualan menggemuk badan, kan saya kurus ya 30 kilo ya. Banyak sekali di BBM broadcast, aku bilang gitu. Ini orang annoying banget sih, aku bilang gitu kan. Tapi akhirnya dari broadcast itu yang menurut saya mengganggu, ternyata itu tuh cara Allah ngasih tahu aku ada peluang loh Erli gitu. Nah terus akhirnya aku beli, tapi tadinya mau aku minum, itu nggak aku minum, aku pegang. Kok bisa ya aku beli ini gitu kan. Nah akhirnya berarti kalau aku bisa dipengaruhi oleh orang lain, berarti aku bisa mempengaruhi orang lain dong untuk beli. Jadi akhirnya itu aku posting di status BBM, aku kalau nggak salah beli 2, satunya 100.000. Aku tanya, ini kalau aku jual jadi berapa ya? Oh itu harganya masih 300-an. Wah aku bisa jual 200 dong, bisa. Akhirnya terjual dua-duanya tuh 200. Dari situ aku akhirnya ketagihan jualan, segala macam aku jualan sampai aku jadi distributor besar. Orang pokoknya tahu dulu Erliani Shop, distributor besar segala macam barang aku punya. Apapun yang lagi viral saya punya. Itu saya bisa jual ribuan. Yang tadinya saya nggak tahu cara jualan. Jadi saya mempelajari tuh apa yang orang lain lakukan. Oh broadcast,
supaya kontaknya bertambah, apa yang dilakukan? Oh, jasa promo, oh kita memperkenalkan diri di grup-grup. Saya lakukan yang orang lain lakukan dan saya lakukan yang belum orang lain lakukan. Gitu, yang akhirnya saya punya 7 BBM, satu BB itu 2000 kontak, itu saya sendiri handle. Jadi tetek, ini jempol saya itu bengkok sebelah karena BBM. Saya megang 7 BBM sendiri, bales itu nggak pakai lihat, tetek gitu. Sampai ngumpulin segitu banyak konsumen sampai mereka jadi reseller saya gitu ya. Ya jadi sampai akhirnya ya itu dari online itu kan aku masih kerja tuh. Jadi setiap hari kerja pulang packing. Oh iya, packing sampai jam 10 bla 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 gitu. Itu udah lumayan sih pendapatannya. Sampai akhirnya aku cuma punya tabungan 6 juta yang tadi loh. Karena itu jualannya ya masih palu gada nggak jelas gitulah. Sampai akhirnya yang aku sakit kista dan salah pengobatan. Pas salah pengobatan itu ke alternatif yang dimana katanya itu bukan kista tapi dikirim jin sama orang. Nah akhirnya tuh diremes kista aku akhirnya melendung segini, coklat, infeksi dan kayak mau meletus gitu. Pas aku ke dokter, kata dokter ini sebenarnya kista nggak bahaya, yang bahaya adalah salah pengobatannya. Dan ini harus segera operasi, kalau nggak dia menyebar gitu. Operasinya berapa dok? Gitu kan, 50 juta gitu. 50 juta. Pas lihat tabungan cuma 6 juta. Akhirnya, aduh berpikir kan ya, aku selama ini jualan duitnya kemana ya? Aku kayaknya belum terlalu pinter ngitung sebenarnya kayaknya. Aku udah nggak bisa jalan, saking sakitnya aku izin cuti sama bos aku. Ya udah pas cuti seminggu, wah aku harus segera operasi kalau nggak mati nih aku. Jadi aku kayak ya Allah, aku harus gimana? Aku nggak mungkin nyusahin orang tua. Mau BBM kakak hapus lagi, mau telepon orang tua matiin lagi. Akhirnya ya Allah, aku cuma punya ini, tongkat musa aku cuma ini, ya Allah aku harus kayak gimana gitu. Jadi kayak semua orang yang ada di BBM aku akrabin. Hai, saya hello bla 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 bla, sampai mereka tuh nyaman sama aku dan mereka beli apapun yang aku jual. Mereka jadi reseller aku apa, sampai seminggu itu aku cuti dapat 60 juta. 60 juta dalam 1 minggu. Dan itu laba bersih. Laba bersih 60 juta. Langsung aku datengin, dok saya tuh nggak pernah operasi, demi Allah dok aku takut banget sama rumah sakit, bisa nggak sih dok di ruang VIP? Terus dokternya tenang. Ini orang miskin belagu nih. Saking saya nggak pernah masuk rumah sakit, jadi takut banget saya sama rumah sakit. Akhirnya sama dokter itu, tenang ya bu, saya dari kemarin jujur nggak bisa tidur mikirin ibu, nasibnya gimana perutnya nanti. Itu dokter baik banget, sampai dia jadi dokter aku sampai sekarang. Akhirnya beliau bawa aku ke RSUD dan ternyata tagihannya tuh nggak sampai 20 juta. Kayak Masya Allah gitu. Nah dari situlah pas pulang sembuh, aku masih kerja kurang lebih mungkin seminggu 2 minggu, tapi di situ udah resah. Aku punya uang nih buat ngembangin bisnis aku, ngembangin jualan aku, upgrade ada lagi stok aku, ada modal gitu. Jadi aku tuh pulang kerja ini akhirnya saya memberanikan resign. Karena itu sehari aku udah dapet omset sekitar 12 juta setiap hari tuh kurang lebih. Akhirnya aku resign, soalnya waktu itu gaji aku cuma 1 juta. Jauh banget ya. Terusnya mengembangkan sisa dari operasi saya itu untuk jadi distributor besar. Sampai akhirnya aku mengkerucut ke skincare. Saya kok cinta ya sama dunia skincare, make up itu ya. Akhirnya dulu sering jualan yang dari Korea, Thailand, yang import. Terus aku mikir kok kenapa ya brand-brand luar tuh bagus-bagus gitu. Terus aku kayak pengen bikin brand lokal tapi yang kualitasnya itu internasional gitu. Yang kualitasnya itu nggak bagus sama brand-brand luar. Aku mempelajari ingredient. Terus aku kan dulu juga banyak bisnis MLM ya. Jadi aku belajar tentang sistem bisnis gitu ya. Akhirnya aku membuat bisnis, gimana ya bikin bisnis yang basisnya kayak MLM, kemitraan tapi halal. Jadi dia sambil belajar sambil jalan membuat sistem sendiri. Aku bikin kode etik itu setebel ini. Jadi bisnis aku tuh sangat tersistem. Terus jadi semua ada aturannya gitu. Udah kayak hukum lah. Makanya saya belajar hukum waktu bikin bisnis. Kalau saya bikin aturan ini aku bakal kena hukum nggak, bikin aturan ini ada lindungannya nggak, gitu tuh aku belajar. Makanya kalau mau dikulik tentang bisnis aku paham dari A sampai Z, karena aku sendiri yang bikin sistem. Kemudian setelah aku sambil belajar, aku yakin mau bikin brand sendiri. Tapi di situ sempet naik turun ragu, masa sih ada yang mau beli? Kalau dulu laris karena aku jualan brand-brand yang udah terkenal gitu. Kalau aku jualan brand sendiri masa sih ada yang mau gitu. Tapi suamiku meyakinkan gitu,
kamu tuh orangnya paling bisa menginfluence kalau kata suamiku gitu. Kayak orang kalau udah dengerin kamu ngomong, dengerin kamu sharing, orang tuh mau gitu kalau kata suamiku. Jadi suamiku tuh yang meyakinkan aku gitu. Akhirnya aku tuh juga cari pabrik-pabriknya yang langsung besar gitu. Karena aku kayak yakin nanti orderannya akan banyak. Kan ada pabrik-pabrik kecil yang paling menerima kayak 1.000, 2.000. Aku tuh enggak, yang minimal langsung 20.000 piece. Oke. Jadi memulai itu langsung sudah punya visi bahwa ini akan besar. Ya? Dan yakin langsung aja pesennya dalam jumlah yang sangat besar. Iya. Dan BL itu sendiri punya arti. R itu kan saya. Aku nulis kecil namanya. B-nya itu big, berkah, bermanfaat. Oke. Jadi si Erliani gitu. B itu big, berkah, bermanfaat. Itu doa ya. Iya. Akhirnya pas itu yakin minimalnya segitu gitu kan. Terus berarti kalau misalnya nih habis kurang lebih setahun, 2 tahun lah habis, paling dibuang expired, udah kayak gitulah. Karena produk yang saya luncurkan pertama facial serum, dan itu benar-benar saya riset sampai Korea. Gitu. Jadi itu formulasi by Korea, teknologi Korea, sampai sekarang masih best seller. Satu-satunya produk yang meyakinkan aku untuk bisnisku menjadi besar itu produk pertama saya. Itu saya order 20.000 bis, terus aku takut tuh. Aku tanya para reseller aku, teman-teman kalau Bunda bikin brand, teman-teman mau nggak sih beli? Mau jualin nggak sih? Mau gitu. Tapi masih tetap ragu. Akhirnya aku barang udah datang, tapi aku tuh belum jual, kayak masih deg-degan gitu. Terus aku bilang sama pabrik, boleh nggak dikirim 6.000 dulu, titip dulu ya, aku belum punya gudang gitu. Oh iya boleh dikirim. Tapi saya udah lunas ke pabrik, karena saya memang takut hutang kan. Nah akhirnya, oh iya boleh dikirim 6.000, terus saya buka 6.000 itu langsung habis. Loh kok habis gitu kan. Akhirnya saya, ayo deh coba buka PO gitu kan. Oke, open PO, siapa yang mau lagi? Pokoknya nggak nyampe seminggu itu 20.000 habis. Yang akhirnya saya belum prepare packaging, dari pabrik juga belum prepare bahan aktif yang dari Korea. Itu bahan aktif yang punya cuma BL doang soalnya. Akhirnya kosong sebulan, dan aku akhirnya bener kan, dan itu yang meyakinkan, ternyata aku bisa loh bisnis, ternyata aku bisa punya brand. Kan 20.000 itu terserap, dan aku pikir setelah terserap selesai. Enggak, setelah terserap banyak banget testimoni, bagus banget, ayo dong Bunda cepetan. Akhirnya kita produksi lagi 20.000 lagi, akhirnya 100.000 lagi, akhirnya sampai jutaan piece. Masya Allah. Dan akhirnya mengembang, sekarang udah banyak banget produk aku. Dari situ akhirnya produknya. Iya, akhirnya saya terus berinovasi. Jadi saya terus belajar kalau bikin serum yang ini bagusnya kombinasi bahan aktif apa. Jadi aku jadi kayak formulator. Karena aku juga gaulnya sama orang-orang formulator. Semua produk BL itu ada berapa ya? Banyak pokoknya. Itu hampir semuanya konsep dari aku pribadi. Makanya kenapa aku semua produk yang aku pakai BL, karena aku yakin produknya bagus, karena aku yang konsepin. Itu tuh perawatannya dari BL semua produknya. Dia tahu, aku paling nggak mau pakai brand lain, kecuali untuk riset. Ya, bagus sih. Jadi karena banyak orang memproduksi sesuatu dia sendiri nggak mau pakai. Kalau saya cinta banget. Saya tidak yakin kualitasnya itu adalah yang terbaik. Tapi bisnis ya, yang memproduksi sesuatu dan dia pribadi yakin dan percaya produk itu baik, tentu itu juga akan baik untuk orang lain, dan itu kan memberikan energi positif ya dalam perjalanan bisnis kita. Tapi saya tadi garis bawahi ya, bahwa dalam memulai bisnis itu penting sekali untuk belajar ya. Jadi kita tuh tidak boleh berhenti untuk belajar, terus belajar dan belajar. Ya kan, dan belajar itu tidak harus formal, ya kan, kuliah di sini atau kursus di sini harus, atau sewa coach gitu kan, nggak perlu juga. Ini lagi belajar. Ya, karena sesungguhnya everyday, setiap detik dalam hidup kita itu adalah pembelajaran. Jadi bagaimana kita mengambil hikmah baik dari apapun yang kita hadapi gitu ya. Apakah itu kesulitan, apakah itu kesenangan, apakah itu kelebihan, apakah itu kekurangan, kesempitan, kelapangan, itu semuanya kan pasti ada hikmah baiknya. Iya benar. Nah, terus dalam perjalanan bisnis, pernah nggak sih Erlin memandang pentingnya seorang pebisnis ya, memahami hukum bisnis dari sejak awal berbisnis sampai kemudian nanti menjadi besar? Harus banyak pembisnis yang melek hukum itu untuk melindungi bisnis mereka, dan supaya kayak gak sia-sia perjuangannya. Bisa rugi miliaran. Wah itu kan mengerikan banget ya.